Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan imun non-spesifik atau innate immune response dan respon imun spesifik atau acquired immune response. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya tubuh kita dikelilingi oleh banyak musuh yang tidak terlihat, seperti bakteri, virus, dan kuman-kuman lainnya. Tapi jangan khawatir, karena kita memiliki pasukan keamanan tingkat 1 yang selalu siap siaga, yaitu sistem imun. Nah, pada sistem imun sendiri memiliki respon imun, yang artinya dia akan mengenali dan mempertahankan diri terhadap bakteri, virus, ataupun zat-zat yang tampak berbahaya. Nah, respon imun ini akan dibagi menjadi 2, yaitu respon imun non-spesifik dan respon imun yang spesifik. Nah, hal pertama yang perlu kita bahas yaitu adalah tentang definisi respon imun non-spesifik terlebih dahulu. Nah, respon imun non-spesifik itu adalah garis pertahanan pertama tubuh yang akan melawan penyusup, di mana respon ini akan merespon semua kuman dan zat yang masuk dengan cara yang sama. Makanya respon ini disebut dengan respon imun non-spesifik. Nah, respon ini akan bekerja dengan cepat, misalnya memastikan bakteri yang masuk ke kulit melalui luka kecil terdeteksi dan dimusnahkan di tempat dalam beberapa jam. Ketika respon imun non-spesifik ini sudah tidak dapat menghentikan penyebaran kuman, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yang dinamakan dengan respon imun spesifik. Nah, respon imun spesifik adalah respon yang secara spesifik akan menargetkan jenis kuman yang menyebabkan infeksi. Namun untuk melakukannya, respon ini akan mengenali kuman terlebih dahulu, yang artinya dia akan melakukannya lebih lama dibanding respon imun non-spesifik. Nah, tetapi dia akan lebih akurat ketika merespons. Nah, respon imun spesifik ini juga memiliki keuntungan, yaitu dia mampu mengingat kuman tersebut. Jadi respon ini akan menghadapi kuman yang sudah pernah ditemuinya dapat mulai dilawan dengan lebih cepat. Nah, memori ini juga menjadi alasan mengapa ada beberapa penyakit yang hanya bisa kita alami sekali seumur hidup. Setelahnya, tubuh akan menjadi lebih kebal terhadap penyakit tersebut. Nah, pada respon imun spesifik ini mungkin membutuhkan beberapa hari untuk merespon saat pertama kali bersentuhan dengan kuman tersebut. Tapi pada saat berikutnya tubuh dapat langsung bereaksi. Infeksi kedua biasanya tidak terdeteksi dan setidaknya lebih ringan. Nah, sistem imun sendiri itu terdiri dari 2 komponen utama, yakni ada komponen selular dan ada komponen humoral. Nah, memasuki komponen yang pertama yakni komponen selular. Nah, komponen selular merupakan pertahanan yang dilakukan sel imun itu sendiri. Jadi, ketika ada patogen, sel akan langsung menyerang dan menghancurkan patogen atau sel yang sudah terinfeksi secara langsung. Pada sistem imun non-spesifik, sel-sel tersebut dapat berupa makrofag, seperti sel Kupfer di hepar, sel emas di jaringan ikat, dan basofil di darah. Nah, kemudian di sistem imun spesifik berupa limfosit dalam bentuk sel T dan sel B. Sel T terbagi menjadi 3 dengan fungsi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah sel T helper yang mengkoordinir respon imun dan mengenali patogen yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan sel B merupakan sel yang berfungsi untuk memproduksi antibodi dalam bentuk sel plasma. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu komponen humoral. Komponen humoral merupakan pertahanan yang dilakukan oleh molekul yang disekresikan ke dalam cairan tubuh untuk menetralisir patogen. Nah, pada sistem imun non-spesifik, komponen humoral dapat berupa protein sinyal yang merupakan sitokin, pemicu pembengkakan di dalam darah. Selanjutnya ada lisozim yang dapat menghancurkan dinding sel bakteri. Di sisi lain, pada sistem imun spesifik dapat berupa imunoglobulin yang jenisnya biasa dikenal dengan IgG, IgM, IgA, IgE, dan IgD. Nah, kelima imunoglobulin tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah IgA yang berfungsi melindungi lapisan mukosa di saluran pernafasan, pencernaan, dan urogenital dari patogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari innate immunity dan juga adaptive immunity. Pertama, kita akan mulai dengan membahas dari innate immunity, yaitu sistem imun ini bekerja sangat cepat, mulai dari hitungan menit hingga hitungan jam, tetapi tidak dapat bekerja secara spesifik. Kenapa sih tidak bisa bekerja secara spesifik?
Karena sel-sel imun innate ini menggunakan reseptor yang sudah ditentukan sejak kita lahir, yang hanya mengenali pola umum dari patogen. Karena sel-sel innate seperti makrofag, neutrofil, dan juga sel NK akan mengenali ancaman menggunakan reseptor yang disebut dengan PRRS atau Pattern Recognition Receptor. PRRS ini hanya dapat mendeteksi pola umum yang dimiliki oleh banyak mikroorganisme seperti LPS pada bakteri gram negatif, lalu ada flagellin dan juga dsRNA pada virus. Pola-pola ini disebut dengan PAMPS. PAMPS ini bersifat umum dan dimiliki oleh banyak mikroorganisme. Contohnya adalah neutrofil yang dapat mengenali bakteri apapun jika mengenali keberadaan dari LPS. Karena mengenali pola besar yang berulang, maka innate immunity ini tidak bisa membedakan bakteri satu dan juga bakteri dua secara spesifik. Jadi responnya selalu sama untuk setiap kontak dengan patogen yang mirip. Kemudian berbeda dengan innate immunity, adaptive immunity bekerja sangat spesifik. Spesifitas ini muncul karena limfosit B dan juga limfosit T memiliki reseptor unik, BCR pada limfosit B dan juga TCR pada limfosit T. Setiap limfosit hanya punya satu jenis reseptor yang cocok dengan satu epitop tertentu, mirip dengan mekanisme dengan lock and key. BCR dan TCR bukan mengenali pola umum, tetapi struktur molekul yang sangat detail. Hanya dengan satu bagian kecil dari antigen, itulah mengapa adaptive immunity bisa membedakan patogen yang hampir sama sekalipun. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme spesifisitas dari MHC peptide. Pada sistem imun adaptif, sel T hanya mengenali antigen yang sudah diproses dan juga dipresentasikan oleh MHC. Kompleks MHC peptida ini kemudian dikenali oleh TCR. Ikatan antara TCR dan juga peptida pada MHC sangat spesifik. Perubahan kecil pada struktur antigen bisa membuat TCR tidak lagi mengenalinya. Proses pengenalan yang sangat selektif inilah yang membuat adaptive immunity punya tingkat presisi yang sangat tinggi. Lalu, kelebihan lain dari sistem imun adaptif adalah pembentukan dari sel memori. Sel memori ini membuat respons terhadap antigen yang sama jauh lebih cepat dan juga lebih kuat. Sebaliknya, sistem imun innate tidak memiliki sel memori. Jadi, respons yang muncul pada paparan pertama ataupun kedua akan tetap sama. Kesimpulannya, spesifitas respons imun muncul karena perbedaan cara mengenali antigennya. Innate immunity mengenali pola besar dan juga umum, sedangkan adaptive immunity mengenali struktur antigen yang sangat detail melalui PCR, TCR, dan juga presentasi dari MHC. Karena itu, sistem imun adaptif bisa membentuk memori dan juga memberikan perlindungan jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembentukan sel memori. Nah, pembentukan sel memori pada imunitas non-spesifik tidak terbentuk karena pada sistem ini bekerja berdasarkan pola respon yang sudah ditentukan secara genetik dan tidak mengalami perubahan permanen setelah terpapar oleh patogen. Terdapat sel-sel imun bawaan seperti makrofag, neutrofil, dan sistem komplement memiliki reseptor pengenal pola PRR atau Pattern Recognition Receptors yang hanya mengenali struktur umum patogen seperti LPS atau flagellin, jadi bukan antigen yang bersifat spesifik. Selain itu, sel-sel imun non-spesifik memiliki umur yang pendek dan sifat kerja yang cepat lalu menghilang setelah infeksi selesai. Sehingga tidak ada mekanisme biologis untuk menyimpan seperti rekaman pada paparan sebelumnya. Pada paparan berulang dengan patogen yang sama, respon imun non-spesifik tetap bekerja dengan pola dan kekuatan yang sama seperti pada respon yang awal, tanpa adanya perbaikan efektivitas. Berbeda dengan imunitas non-spesifik, pada imunitas spesifik, pembentukan sel memori merupakan proses yang memungkinkan tubuh mengingat antigen tertentu. Pada limfosit B dan juga limfosit T yang memiliki reseptor spesifik terhadap antigen tersebut yang akan mengalami aktivasi, diikuti dengan proliferasi klonal untuk perbanyakan diri. Sebagian besar sel hasil proliferase berubah menjadi sel efektor, misalnya yaitu sel plasma penghasil antibodi atau sel T sitotoksik. Tetapi sebagian lainnya berdiferensiasi menjadi sel memori yang jangka panjang. Sel B memori menyimpan informasi struktur antigen tertentu melalui reseptor yang telah mengalami penyempurnaan afinitas. Sementara itu, sel T memori mengalami perubahan transkripsi dan metabolik memungkinkan mereka bertahan hingga bertahun-tahun. Nah, kedua jenis sel memori ini berada pada jaringan limfoid atau berada pada peredaran darah dengan kondisi yang bisa dikatakan siaga. Pada paparan ulang dengan antigen yang sama, sel memori ini nantinya akan segera aktif tanpa melalui proses aktivasi yang panjang, sehingga respons sekunder menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih efisien dibandingkan dengan respon primer. Pembahasan
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ada tidaknya perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Pada imunitas non-spesifik, tidak terjadi perbaikan respon ketika tubuh kembali terpapar antigen atau patogen yang sama. Hal ini karena sistem imun bawaan tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi mengenai paparan sebelumnya. Sebaliknya, pada imunitas spesifik, terjadi perbaikan yang jelas dan signifikan pada proses ketika tubuh terpapar oleh antigen yang sama untuk kedua kalinya. Nah, setelah respon primer, tubuh akan menyimpan sel B memori dan juga sel T memori yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ketika antigen yang sama itu masuk kembali, sel memori ini tidak perlu melakukan proses aktivasi kembali yang panjang seperti pada paparan yang pertama, sehingga dapat segera berkembang menjadi sel efektor yang jumlahnya banyak dalam waktu yang jauh lebih singkat. Contohnya yaitu pada orang yang sudah pernah terkena cacar air atau sudah melakukan vaksin hepatitis B. Nah, ketika terpapar kembali, tubuh mereka dapat mengeliminasi virus tersebut sebelum timbul gejala berat karena respon sekunder yang sangat cepat dan juga kuat.